diberkati Kristus Yesus. Kita jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, materi kedua. Kalau materi pertama kita sudah belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Materi kedua kita belajar tentang mengenal gereja. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Siswa yang diberkati Kristus Yesus, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, mari kita membaca dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Siswa yang berkati oleh Kristus Yesus, mengenal gereja. Ada banyak gereja di sini, ada banyak denominasi gereja di sini. Siswa misalnya, gerejanya di mana? Ada gereja Huria Kristen Batak Protestan, gerejanya ada di Dok 7. Kemudian ada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atau GKI. Ada Gereja Kristen Protestan Indonesia, GPI. Ada Gereja GIDI, Gereja Kristen Injili. Ada Gereja Kingmi, ada Gereja Betani Indonesia, ada Gereja Pentakosta Indonesia, ada Gereja Sidang Jemaat Allah, dan banyak sekali gereja, denominasi gereja yang ada. Siswa yang diberkati Kristus Yesus, kalau kita baca dari pembacaan firman Tuhan yang tadi, berarti dari awal Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan terjadi perpecahan. Sekalipun terjadi perpecahan, yang Yesus inginkan adalah tetap umat Allah itu bersatu karena percaya hanya kepada Yesus Kristus yang diimani. Siswa yang diberkati Kristus Yesus, dari awal berdirinya gereja itu sudah terpecah-pecah. Ada golongan Simon Petrus, ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Kenapa dibilang golongan? Golongan itu seperti gereja-gereja yang tadi Ibu sebut itu, ada denominasi gereja, tetapi semua percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya saja mereka punya organisasi, nama organisasi gerejanya berbeda pengikut Simon Petrus, tetapi ajarannya bicara soal ajaran Yesus Kristus, ajarannya sama. Siswa yang diberkati Kristus Yesus, kira-kira pada tahun 50 Masehi, pada saat itu terjadi konsili apostolik di Yerusalem. Konsili itu mereka berbicara tentang orang non-Yahudi bisa masuk Kristen bila melaksanakan 4 hal. Yang pertama adalah tidak boleh makan makanan yang sudah diberikan kepada berhala. Yang kedua, tidak boleh makan darah. Dan yang ketiga adalah tidak boleh makan binatang yang dicekik. Jadi kalau mau makan binatang harus binatang yang disembelih. Dan yang keempat yaitu tidak boleh adakan percabulan. Kalau 4 hal itu orang non-Yahudi sudah melakukan, maka orang-orang non-Yahudi itu bisa beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi, mengikuti ajaran Kristus. Yang berikut, siswa yang diberkati Kristus Yesus, ada perpecahan dari Roma Katolik dengan tokoh kita yaitu Martin Luther. Martin Luther memprotes Roma Katolik dengan 95 dalih yang ditempel di depan gereja Wittenberg pada saat itu. Kemudian Martin Luther mendirikan gereja Protestan. Dia memisahkan diri dari gereja Roma Katolik. Yang berikut terjadi perpecahan yang tadinya Bu Guru sudah katakan pada awal, yaitu ada ajaran-ajaran Simon Petrus, ada alirannya Paulus dan lain sebagainya, tetapi semuanya bermuara kepada Yesus Kristus. Siswa yang diberkati Kristus Yesus, yang Bu Guru tanyakan kepada kalian saat ini, kalian ada di gereja yang mana? Atau kalian ada di dominasi gereja yang mana? Gereja GKI, gereja GPI, atau gereja yang mana? Kalian harus mengenal kalian punya gereja. Asal muasal gereja kalian dari mana?
Kalian bisa jawab, kalian bisa memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa menjawabnya di e-learning, jawaban e-learning, atau kalian bisa membuat catatan kecil di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke WA Ibu Guru. Demikian pelajaran kita di saat ini. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh selesai belajar. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus berkati.